Sebenarnya kita tuh, membuat goal setting itu yang besar-besaran, yang ambisius gitu kan, supaya kalau misalkan ya kalau nggak tercapai ya nggak sakit-sakit banget, atau kita buat goal setting ya yang realistis aja lah gitu. Nah, halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin membahas nih tentang goal setting, apalagi ini awal tahun nih ya teman-teman semuanya. Nah, yuk kita langsung aja bincang-bincang sama Coach Aditya. Halo Coach, Halo, sehat ya Coach ya? alhamdulillah Alhamdulillah nih sehat. Coach. Oh ya, ini langsung aja nih ya Coach ya. Boleh. Oke, ini kan awal tahun gitu Coach, awal Iya, tahun. Nah, itu kan sebagai business owner atau seorang leader ini kan menjadi sebuah kesempatan baru nih Coach untuk membuat goal setting gitu ya iya, Coach ya. iya. Nah, tapi biasanya itu di lapangannya tuh seorang business owner atau leader itu bingung tuh Coach, sebenarnya goals apa sih yang efektif untuk bisnisnya gitu. Nah, Oke. pertanyaannya adalah sebenarnya kita tuh membuat goal setting itu yang besar-besaran, yang ambisius gitu kan, supaya kalau misalkan ya kalau nggak tercapai ya nggak sakit-sakit banget, atau kita buat goal setting ya yang realistis aja lah gitu. Nah, itu harusnya dan baiknya seperti apa tuh Coach? Oh, oke, bikin goal ya, bikin Iya, goal di apa, target bisnis ya? iya Goal betul. dalam Mhm. bisnisnya ya? Apakah yang harus yang apa tadi, Ambisius, ambisius, ya, apa yang biasa-biasa aja? apa yang realistis-realistis aja Iya, gitu iya, Coach, ya heeh. jawabannya sih nggak dua-duanya ya. Nggak Jangan dua-duanya Coach, mhm. terlalu ambisius, jangan terlalu realistis, malah bukan terlalu realistis, Mmm. jadi malah jadi kayak pesimis gitu ya. Oh, oke 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 Ya, Coach, mhm, jadi harus, seimbang, apa sih mhm, ya, harus pas gitu loh. pas, Jangan yang balance gitu kali ya Coach ya? iya, jadi jangan yang terlalu Menggebu-gebu, berambisius yang mhm, mengawang-awang juga, ya. Nanti dampaknya jadinya, orang tuh terlalu, stres gitu mhm, ya, terlalu, wah udah nggak bakal mungkin dicapai mhm gitu kan, mhm. orang jadi malas, jadi stres, burnout, atau yang terlalu pesimis juga, itu juga jangan, karena nanti ya bisnisnya nggak berkembang dong Iya gitu. betul, mhm. Kalau karyawan sih enak-enak aja ya, Enak-enak kalau tinggal jalanin aja, mhm, targetnya sama dengan tahun lalu atau bahkan mhm, agak dikurangin, ya terlalu apa ya, terlalu konservatif lah mhm. ibaratnya itu, jadi ya karyawannya sih santai-santai aja, Santai-santai ya aja, toh mhm digajinya sama mhm. gitu ya. Iya betul betul betul. Tapi kan bagi bisnis itu sendiri kan jadinya nggak bisa berkembang dengan Mhm, baik gitu ya. Kalau targetnya itu ya sama aja sama atau aja, terlalu terlalu realistis ya, mhm, gitu. Jadi ya harus dicari titik temunya nih antara dua hal ini nih yang mhm. mana gitu ya. Titik mana yang tidak terlalu, terlalu bombastis, Dan yang terlalu ambisius ambisius, banget, mhm. tapi juga jangan terlalu pesimis Pesimis, juga oke, gitu. mhm. Jadi harus dicari titik temunya di Harus situ. dicari temennya, oke. Nah, kalau misalkan cara membuat goal setting nih Coach, apalagi untuk sebuah bisnis gitu ya Coach ya, Iya, kita sebagai owner atau leader tuh sebenarnya goal setting seperti apa sih Coach yang efektif gitu Coach? oke, jadi gini ya, kita dalam menyusun goal setting itu nggak bisa ujuk-ujuk langsung begitu aja ya, Mhm oh mhm. tahun ini kita harus dapat profit sekian Iya, gitu. heeh, Kan betul. harus, ada apa ya, proses strategiknya dulu, Step-stepnya gitu ya Coach ya? gitu Oke, ya, dilihat heeh. dari visi misinya, Mhm, kemudian juga lihat dari SWOT analisisnya, betul. kemudian dari situ lihat Mhm, juga kondisi, apa ya, pencapaian tahun pencapaiannya. lalu gitu ya. Kemudian ke depannya, apa sih prospeknya seperti Mhm, apa. Di situ kan muncul strategi-strategi iya, yang harus yang perlu ya, yang yang perlu perlu. dijalankan oleh Mhm, perusahaan di tahun ini. Dari strategi-strategi itu kan baru baru muncul goal gitu goals-nya, kan, iya betul, goal-nya. mhm. Jadi gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk datang dari langit juga ya, Iya, nggak ya, betul betul betul. gitu ya. Jadi Mhm, harus ada prosesnya itu dulu gitu ya. ada flow-nya gitu Ya ya supaya Coach ya? tadi bisa ketemu titik temunya antara Mhm, yang, nggak terlalu ngawang-ngawang, nggak yang terlalu ambisius mhm, ya, sehingga orang jadi nggak bakal nyampe gitu kan, jadi mhm. udah males duluan, atau yang terlalu santai gitu. Berarti Jadi harus balance gitu ya Coach ya? gitu ya. Jadi Oke, mhm, prosesnya nggak bisa langsung gitu ya. Jadi kalau yang saya biasanya coaching gitu ya, mhm. dalam bikin goal setting ini tuh kita bikin strategic plan gitu loh kan, Mmm, gitu. mhm mhm. Itu nanti proses coaching-nya ada tuh gitu ya, yang dilakukan supaya, mereka itu juga apa ya, disesuaikan juga dengan visi misinya pribadinya, dengan Mmm, visi misi mhm. perusahaan, sehingga tuh goal-nya tuh bisa lebih hidup dan bisa apa Mmm, ya, menarik untuk dikejar. oke. Boleh di-spill nggak tuh Coach? Maksudnya, eee, apa aja sih Coach gitu kayak tahapan-tahapannya gitu Coach Tadi kalau misalkan Ya tadi mhm, gitu ya, ya dilihat dari historinya dulu berapa, mhm, kemudian ke depannya dia punya apa, marketnya kayak apa, ya. Tentu kan prosesnya kan nggak bisa dijelaskan iya panjang betul lebar di betul sini betul ya, betul. nggak cukup waktunya gitu. Kemudian juga diturunkan dari visi misinya,
Kemudian baru Hmm. tentu tadi ya SWOT analisis ya, lihat Hmm. prospek dan segala macam itu. Kemudian ya simpelnya itu sih gitu ya. Yang paling simpel caranya seperti itu. Caranya seperti itu. Baru bikin strategi gitu ya. Dari bikin strategi inilah setiap strategi itu kan menjadi suatu goal gitu, nanti Hmm. ada ukurannya. Ya dibuat Oke. smart gitu ya, goal Ada tolak gitu. ukurnya gitu ya coach ya. Itu jadi Oke. goal gitu. Oke, nah kalau misalkan supaya goal setting itu terarah dan terukur dan pasti punya tolak ukur itu kan pasti harus dipantau gitu ya coach ya. Nah, sebenarnya Mm. untuk goal setting itu supaya kita konsisten untuk on track di jalannya itu apa yang harus kita lakukan tuh coach? Ya itu kan berarti kan proses eksekusinya ya. Mm-mm. Eksekusi dari yang memang sih banyak kalau saya coaching itu pengalaman Iya. saya kan business owner tuh ya kalau bikin rencana tuh keren-keren gitu kan. Iya pasti. Bikin target, rencana, ngawang-ngawang ya Mm. gitu ya keren-keren lah gitu. Ambisius gitu ya coach ya, kelihatan Ambisius, kayaknya wow tuh cerah gitu. banget ya gitu. Ya kemudian pelaksanaannya ini yang menjadi isu gitu kan. Iya. Ya kan dari target yang 1 tahun itu bagaimana pelaksanaannya? Ya simpelnya gitu. Sebenarnya banyak sih teori-teori atau metodologi yang digunakan bisa dipakai ya untuk Iya. eksekusi dan monitoringnya gitu ya. Cuman dari semua itu ya sebetulnya benang merahnya adalah dari target yang 1 tahun itu di breakdown per bulan biasanya gitu ya. Oke. Kemudian dari per bulan itu di breakdown lagi menjadi target-target proses. Tadinya kan targetnya target yang sifatnya pencapaian hasil, kemudian proses, misalnya dari marketing apa nih yang harus dicapai. Jadi dibikin target per proses divisi atau per fungsi. Dari situ semua itu ada target-target per fungsinya itu supaya tetap harus selaras dengan target akhirnya. Gitu ya. Kemudian di breakdown lagi ke per orang dan seterusnya, dan kemudian monitoringnya juga ada yang namanya laporan, ada yang meeting harian, meeting mingguan gitu. Yang prosesnya juga supaya ya dibuat agar tetap termotivasi karyawan gitu ya. On track gitu ya coach ya. Oke coach, kalau misalkan tadi kan sudah membahas nih tentang seorang leader tuh harus seperti apa sih untuk membuat goal setting itu. Nah sekarang ini coach, gimana sih coach cara membuat tim kita itu supaya mengerti dan paham tuh coach bahwa ya goal settingnya tuh ya harus dilakukan gitu coach, supaya visi misi kita di akhir tahun ataupun di next tahun selanjutnya itu bisa tercapai coach. Gimana tuh coach? Ya jadi karyawan ya. Mm-mm. Karyawan bagaimana agar ya pertama ya ini ya sangat penting juga tuh melibatkan mereka ya. Betul. Menurut saya itu juga salah satu faktor yang berpengaruh ya. Jadi melibatkan seawal mungkin gitu ya dalam menentukan target strategi dan target ini gitu ya. Ya paling tidak ya pada saat yang berkaitan dengan ininya mereka ya, tugasnya mereka gitu loh. Supaya punya kontribusi kali ya Iya, coach ya. ada sense of belonging sih gitu ya. Dan dalam pelaksanaannya nanti ya pastikan nih saya sih lebih banyak mengacu kepada teorinya atau dari bukunya Daniel Pink dan Susan Fowler ya. Tentang apa tuh coach? Nah, jadi supaya seseorang karyawan itu bisa mengeksekusi dengan baik itunya ya, ngejar target-target itu ya paling tidak mereka tuh harus harus punya 3 ini. Apa 3 aja tuh hal. coach? Yang pertama mastery. Mastery. Yang kedua adalah otonomi. Yang ketiga adalah connectedness atau relatedness atau purpose. Apa tuh coach? Boleh dijelaskan secara singkat dan jelas dan padat ya coach? Mastery ya. Jadi pastikan memang karyawan itu juga punya kompetensi yang tepat gitu loh, yang sesuai untuk itu kan nggak simple ya gitu. Skillnya gitu berarti ya coach ya. Dan juga mereka juga punya sense of untuk bisa mengimprove diri gitu loh. Ya kan, kompetensinya tepat, jadi jangan dikasih pekerjaan yang terlalu berat yang tidak sesuai dengan kompetensi, tapi juga jangan terlalu mudah gitu kan. Agar kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target gitu ya. Ya mastery itu sih ininya. Mastery, Kalau yang kedua otonomi mereka juga harus diberikan wewenang, ya kan, diberikan kebebasan yang cukup juga sesuai dengan ininya ya, batasan-batasan tertentu untuk mencapai goalnya itu gitu ya. Itu otonomi lah simpelnya gitu. Yang ketiga adalah relatedness atau purpose tadi ya. Mereka juga harus tahu apa sih kontribusi mereka dalam pencapaian goal ini gitu ya. Kalau mereka merasa bahwa kalau pencapaian goal ini juga mereka nggak ada dampak apa-apa buat diri mereka, ya percuma gitu loh. Ya kan, tapi harus ada mereka harus clear nih koneksinya antara pencapaian target ini dengan visi mereka juga gitu coach ya. Antara visi pribadi dan visi perusahaan, dan juga kontribusi mereka kepada pencapaian goal ini
bukan hanya sekedar target perusahaan, tapi mereka bisa memberikan kontribusi apa sih kepada masyarakat gitu ya. Ya itu 3 hal itu sih. Ya intinya panjang sih kalau mau breakdown lagi satu ya. Proses panjang coaching lagi, karena ya. di sini juga ada proses coaching yang perlu dilakukan gitu ya. Selama pencapaian itu untuk 3-tiganya dipastikan juga tetap tercapai gitu. Tercapai. Oke. Kenapa harus menggunakan coaching tuh, Coach? Kenapa harus menggunakan coaching, Coach? Jadi coaching itu fungsinya ya tadi ya, agar bisa memaksimalkan potensi pribadi dan profesional mereka, kan intinya gitu ya, selama eksekusi ini gitu ya. Bukan hanya itu, coaching itu bukan hanya untuk skillnya yang hard skill ya, tapi juga terkait dengan motivasi dan semangat mereka juga gitu. Harus di coaching supaya semuanya keluar gitu ya, Coach ya, motivasi-motivasi, dan juga mungkin di tengah jalan ketika dia tidak bisa menemukan solusi, setelah di coaching juga bisa menemukan solusi sendiri gitu ya, Coach ya. Jadi nggak ditinggal dilepas begitu aja. Pokoknya nanti tahun nggak mau tahu ya harus tercapai. Oke. Kalau nggak tercapai setiap bulannya diomelin. Tapi nggak dikasih tindakan apa-apa, nggak ada apa ya, bukan tindakan, tapi nggak ada usaha dari ownernya untuk mengimprove mereka, itu kan percuma. Iya betul. Hasilnya sia-sia, malah kalau misalkan ditambah diomelin malah lebih dimotivasi gitu ya, Coach ya, frustasi gitu. Nah gitu aja nih teman-teman semuanya terkait goal setting nih. Jadi nggak boleh juga ambisius gitu ya, Coach ya. Ya maksudnya jangan ambisius boleh, tapi jangan yang muluk-muluk banget gitu, Coach. Muluk-muluk yang ngimpi gitu. Oke, nah realistis tapi juga jangan pesimis banget gitu ya, Coach ya. Pokoknya ya harus seimbang lah gitu. Harus balance. Ada titik temu di antara dua hal ini, dua titik ekstrim tadi ya. Jadi harus ada 2 titik temu nih teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman semuanya, apalagi sebagai business owner dan juga seorang leader, kalau misalkan ingin punya nih kemampuan untuk mengcoaching gitu ya, apalagi mengcoaching timnya untuk meningkatkan bisnisnya. Nah, teman-teman semuanya bisa banget nih mengunjungi website Corpora di www.corporaconsulting.com. Nah, nanti di sana akan ada nih terkait coaching dan juga pelatihannya gitu nih teman-teman semuanya. Akhir kata dengan saya Vika dan saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa.